Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita mencapai episode kedua terakhir dalam studi kita tentang Kitab Mazmur. Kita telah sampai di Mazmur pasal 146 dan pasal 147, juga 148. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Terima Yosef. kasih Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, judul apa yang akan Anda berikan kepada Mazmur 146? Sebelum saya memberinya judul, saya akan mengatakan bahwa kita telah memulai satu set Mazmur baru yang indah. Ini adalah kumpulan haleluya. Ada 5 Mazmur di akhir kitab Mazmur. Masing-masing dimulai dan diakhiri dengan kata haleluya. 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 Mazmur kita yang indah, Mazmur pasal 146, jika saya akan memberi judul, saya akan berinya judul sesuai dengan ayat 5. Mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Mempunyai Allah artinya Yakub itu? sebagai penolong. Benar. Apa yang dimaksud dengan Allah Yakub? Itu berarti Allah segala kasih karunia. Karena Yakub sendiri tidak layak menerima apapun. Namun dengan kasih karunia, Tuhan berurusan dengan dia dengan murah hati, dan Allah adalah Allah segala kasih karunia seperti yang kita kenal dari 1 Petrus pasal 5. Inilah Allah yang kita percayai, Allah segala kasih karunia. Yakub dalam kelemahannya atau bangsa yang keadaannya seperti Yakub atau orang Benar. percaya yang merasakan Benar. kelemahannya akan Benar. bersandar kepada Tuhan. Benar. Saya akan membaca beberapa ayat kemudian Silakan. kembali untuk bertanya. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Saya butuh komentar pendahuluan tentang Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kita memuji dia karena segala kebaikannya. Mengapa kita memuji dia di sini? Omong-omong, saya mengatakan bahwa kata pujian dalam 5 Mazmur terakhir banyak diulang 38 kali dalam 5 Mazmur terakhir yang sangat singkat. Kata pujian diulangi di sini, di ayat ini, aku memuji, haleluya. Dan kata haleluya artinya puji Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku akan memuji Tuhan selama aku hidup. Aku akan menyanyikan pujian kepada Allahku. Selagi aku ada, aku memuji dia karena apa adanya dia dalam keberadaannya. Dan karena dia berarti bagiku. Maksudku di dalam dirinya ia layak menerima ucapan syukur, pujian dan kemuliaan karena ia besar. Dan di saat-saat berurusan denganku dia layak menerima ucapan syukur dan pujian karena dia murah hati. Tuhan yang besar dan murah hati ini layak menerima ucapan syukur dari umatnya dan dari orang-orang saleh sehingga mereka memuji dia. Dalam ayat 3 ia berkata, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Mengapa tidak boleh menaruh percaya kepada para bangsawan? Ayat 4 berkata, apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah pada hari itu juga. Lenyaplah maksud-maksudnya. Ini berarti bahwa ia memiliki berbagai proyek dan rencana tapi ia tidak dapat menjamin dirinya sendiri. Ia tidak bisa menjamin hidupnya untuk 1 hari pun. Lalu bagaimana saya bisa percaya seorang manusia? Lalu keesokan harinya ketika saya pergi dan bertanya tentang dia, mereka menjawab, dia telah mati. Semoga Tuhan menguatkanmu. Jadi, saya tidak bisa mempercayai seorang manusia yang dapat binasa. Saya pikir kita telah melewati Mazmur 118 dan berkata bahwa ada sebuah ayat di tengah-tengah Alkitab dalam ayat 8 dari Mazmur pasal 118. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Dan kami berkata ketika kami mengomentari Mazmur itu bahwa ayat ini ada di tengah-tengah karena ada
ayat-ayat sesudahnya dan sebelumnya. Itu ada di pusat Alkitab. Janganlah percaya kepada para bangsawan, lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada mempercayai manusia. Karena Allah tetap ada dan manusia itu lemah. Dan di sini manusia secara umum tidak hanya orang benar ataupun jahat. Benar, Yusuf berkata pada saudaranya, aku akan menanggung makanmu dan juga makan anak-anakmu. benar, Tetapi kitab itu ditutup dengan kemudian matilah Yusuf. benar. Tetapi Yesus Kristus tetap sama kemarin dan hari ini. Dan selamanya. Ayat Mazmur 144 ayat 4, manusia sama seperti angin. Angin. Benar. Ayat 5, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub karena tidak tepat untuk percaya kepada bangsawan atau manusia. Jadi kita menaruh percaya kita kepada Allah, Benar. Allah Yakub. Mohon beritahu kami tentang Allah Yakub, Saudara Yosef. Allah kasih karunia. Allah yang menyokong orang lemah yang tidak layak disokong. Jika Allah hanya disebut Allah Abraham di dalam Alkitab, pada faktanya secara pribadi saya pikir, saya tidak akan berani menyetarakan diri dengan Abraham. Tidak, saya tidak seperti Abraham, pahlawan iman yang besar yang pergi tanpa mengetahui kemana ia sedang pergi dan kepada siapa Allah meminta untuk mempersembahkan putranya. Jadi Abraham bangun pagi-pagi sekali untuk membunuh putranya. Saya pikir saya tidak akan berani menyetarakan diri saya dengan sosok hebat seperti Abraham. Namun ketika Tuhan berkata Allah Yakub, saya pikir saya dapat melihat banyak kemiripan dengan Yakub dalam saya. Dalam hal tidak jujur seperti saya seringkali. Namun berbahagialah orang yang mempunyai sebagai penolong bukan Yakub, melainkan Allah Yakub yang mempunyai Allahnya sebagai penolong. Betapa diberkatinya orang seperti itu. Benar. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Kita seringkali berkata dan menegaskan bahwa Kristus di atas bumi adalah Allah yang menjelma sebagai manusia. Karena di sini Tuhan, Yehova, menjelikan mata orang buta. Benar. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan memberi makan orang yang lapar. Bagaimana ini digenapi dalam Kristus untuk membuktikan bahwa Kristus adalah Allah yang menjelma sebagai manusia? Faktanya seperti yang Anda katakan, ia mencelikan mata orang yang buta. Inilah pekerjaan Tuhan. Dan bahkan tidak ada nabi, tidak sebelum ataupun sesudah Kristus yang mencelikan mata siapapun sama sekali. Karena ia yang mencelikan mata, siapapun adalah Tuhan, menggunakan bahasa dari ayat ini. Ketika Kristus ada di bumi ini, ia mencelikan mata 7 orang yang kisahnya disebut secara rinci selain orang-orang yang Tuhan sembuhkan tanpa menyebut rincian kejadiannya. Jadi apakah Tuhan mencelikan mata orang buta? Ya, Kristus mencelikan mata orang yang buta. Apakah Tuhan mengangkat mereka yang tertunduk? Seorang perempuan yang bungkuk selama 18 tahun. 18 tahun. Wow, ini suatu waktu yang lama. Tuhan menjamah dia sehingga seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Sementara orang yang jahat, kepala rumah ibadat si munafik, berkata ada 6 hari untuk bekerja dan disembuhkan. Mengapa datang pada hari Sabtu? Lihatlah apa yang dapat dilakukan oleh agama. Itu membutakan orang, itu membutakan wawasan manusia. Jadi Tuhan berkata, hai orang-orang munafik, siapakah di antara kamu yang ketika lembu atau anak dombanya jatuh ke lubang akan membiarkannya sampai setelah hari Sabtu? Tidakkah kamu akan mengangkatnya? Bukankah manusia lebih penting daripada anak domba yang jatuh ke dalam sumur? Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Betapa Tuhan mengangkat orang lemah ketika ia ada di sini. Lalu ia memperlihatkan bahwa ia sungguh adalah Tuhan yang menjelma sebagai manusia. Lalu digenapilah dalam Kristus apa yang tertulis tentang Allah, Tuhan, Yehova. Benar. Dan Kristus adalah Allah yang menjelma sebagai manusia. Aku Kita telah rehat. memperlihatkan kepadamu banyak pekerjaan baik yang Bapa lakukan. Apakah karena semua itu kamu akan merajamku? Aku memperlihatkan kepadamu banyak pekerjaan yang memperlihatkan bahwa aku adalah Allah. Mengapa kamu ingin membunuhku? Sifat-sifatnya meyakinkan bahwa ia adalah Allah. Benar. Dan pekerjaan-pekerjaannya juga meyakinkan Kristus adalah Allah yang menjelma sebagai manusia. Benar. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Kitab Mazmur yang dimulai dengan berkat-berkat ditutup dengan beberapa haleluya. Karena sifat kehidupan Kristiani dan hubungannya yang hidup dengan Allah adalah kebahagiaan. Nyanyian dan pujian. Pujian orang percaya dimulai ketika ia berjumpa dengan Juru Selamat dan nyanyiannya berlanjut terus sampai ia mencapai rumah Bapa. Di sana segala haleluya dimulai dan tidak akan pernah berhenti. Mungkin situasi-situasi kehidupan yang sulit mengganggu nyanyian orang percaya di sini, tetapi dengan sangat segera Tuhan akan datang dan pujian kekal akan segera dimulai. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan
Firman-Mu ajaib, kami semuanya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan studi kita dan sekarang kita mempunyai sebuah pertanyaan dari hadirin di studio. Ayat 9, Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Saya ingin tahu bagaimana Tuhan membuat jalan orang jahat jadi hancur. Tuhan menjaga orang-orang asing dapat diterima, anak-anak yatim dan janda ditegakkan dapat dimengerti. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya, Dapat dipahami. bagaimana caranya? Dapat dipahami dan Benar. itu harus seperti itu. Izinkan saya memberi 1 atau 2 contoh. Herodes yang jahat mempunyai cara dan rencana untuk menyingkirkan jemaat. Ia akan menindas beberapa orang jemaat. Ia memenggal Yakobus dan bawa Petrus untuk dibunuh keesokannya. Namun Allah membawa caranya kepada kehancuran. Sejahat Herodes lah yang mati dan Petrus masih dipercaya dengan sebuah pelayanan untuk dilanjutkan. Ia menghancurkan rencananya. Ia menghancurkan rencananya. Sejahat Haman dalam perjanjian lama berkata bahwa ia akan menghancurkan bukan hanya Mordekai. Tidak. Ia ingin menghancurkan semua orang Yahudi. Orang Yahudi tidak dihancurkan, Mordekai pun tidak digantung. Namun, pada tiang gantungan yang sama yang ia buat, ia dan ke-10 putranya digantung. Dan rencananya, rencana Haman dihancurkan oleh Allah. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Ia menghancurkan segala proyek dan rencananya karena semua itu menentang Allah. Ia bukanlah Allah jika ia berdiri dengan bersedekap di hadapan orang jahat dan segala rencana mereka untuk menghancurkan cara-cara Allah. Baik. Beralih ke Mazmur pasal 147 yang dimulai dengan pujilah Tuhan artinya haleluya seperti yang Anda rujuk dalam Mazmur Ya. pasal yang kelima. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Itu dimulai dalam ayat 2, Tuhan membangun Yerusalem, ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah dalam kekuatan. Pengertiannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Saya ingin memperoleh sebuah komentar tentang ayat 2, kapan dan bagaimana Tuhan akan membangun Yerusalem. Yerusalem adalah salah satu kota yang terbanyak mengalami kehancuran dan mengalami perangan dan mengalami pencurahan darah. Karena itu Tuhan meratapinya, karena ia tahu apa yang akan terjadi atasnya. Dan ia berkata, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Kota itu banyak kali dihancurkan di masa lalu dan masih ada sebuah kehancuran di masa mendatang oleh raja dari utara selama masa kesusahan besar. Namun begitu Kristus memerintah, ia akan membangun kota ini. Karena kota ini akan menjadi kota Raja Agung dan ibu kota kerajaan itu di dunia yang akan datang. Ia membangun Yerusalem, ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai ketika semua orang ini dipulihkan di bawah panji Kristus sebagai Raja Mesias. Benar. Ia berkata dalam konteks perkataan ini, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Kita tahu saat Kristus berkuasa, ia akan menyembuhkan orang-orang yang terluka dari bangsa ini. Dan bangsa ini akan bahagia di bawah pemerintahan Kristus. Namun saya ingin mengambil atribut ini dalam Kristus secara umum, bagaimana ia menyembuhkan luka orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Benar. Saudara, ayat beberapa orang mengaitkan ayat 3 dengan ayat 4, sehingga seperti yang telah ia katakan, ia menyembuhkan orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Lalu ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Dan ia berkata bahwa bintang-bintang itu banyak. Dan menghitung semuanya serta menyebut nama-namanya adalah sesuatu yang mustahil. Ia berkata, karena bintang-bintang begitu tinggi, orang-orang yang patah hatinya juga begitu dalam sakitnya. Dan Tuhan dapat mengerjakan yang pertama dan juga yang kedua. Mengenai bintang-bintang, ia menentukan jumlahnya dan memberi nama kepada semuanya. Lalu dengan hati, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hatinya. Saya punya 1 atau 2 kisah dalam Lukas 7. Awal Lukas 7 dan di akhirnya. Awal Lukas 7, seorang perempuan, janda, putra satu-satunya mati. Beritahu saya, siapa di dalam dunia yang akan lebih sedih dan patah hati daripada janda ini yang putra tunggalnya yang masih kecil mati? Tidak seorang pun memberitahu Tuhan tentang dia, karena ia tahu dan ia datang bagi mereka. Jadi saya menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Anak muda itu bangkit, ia menyerahkan kepada ibunya.
Ia menyembuhkan seorang perempuan yang hatinya patah. Dalam pasal yang sama, pada akhir pasal ada seorang perempuan lain yang begitu butuh jamahan sebagai hasil dari dosa-dosanya. Hal itu bukan karena ia kehilangan putranya, tapi ia sendiri terhilang dalam dosa. Ia terkenal di kota itu karena dosa-dosanya, dan saat Kristus masuk ke rumah orang Farisi, ia masuk mengikuti dia. Tuhan mengatakan 3 kata kepadanya untuk menyembuhkan dia. Ia berkata, kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Ia meninggalkan Yesus seperti perempuan yang pertama. Juga perempuan yang kedua, tadinya hati mereka patah dan Tuhan menyembuhkan hati mereka yang patah. Dan dengan kuasa, kemampuan, perasaan, serta emosi-emosi yang sama, Kristus dapat menyembuhkan orang yang patah hatinya, serta menyembuhkan mereka di mana saja. Benar. Berapa banyak hal yang mematahkan hati orang sekarang-sekarang ini? Namun Kristus punya kemampuan untuk melakukannya, untuk menyembuhkan orang yang patah hati. Mungkin seorang yang hatinya patah sedang mendengarkan kita, atau seorang perempuan yang hatinya patah karena suatu alasan. Apakah Tuhan menyembuhkan untuk ia telah berhenti melakukan itu? Ia dapat. Kemuliaan bagi dia, kemuliaan bagi dia. Ayat 11 menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran banyak orang, Saudara Yosef. Ya. Maksud saya banyak orang ingin agar Allah disenangkan. Ya. Dan mereka saling mengatakan Allah berkenan kepada mereka. Berkenan pada mereka. Dan kepada mereka dikatakan bahwa Allah berkenan kepada mereka. Ya. Bagaimana Allah berkenan kepada orang-orang, Saudara Yosef? Tuhan senang kepada orang yang takut akan dia. Apa arti kesalehan? Bukan perbuatan yang tampak saleh. Karena ada orang-orang yang secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Apakah perbuatan-perbuatan yang tampak saleh? Memberengut. Saat Anda memberengut, maka Anda mulai tampak saleh. Namun ini tidak ada nilainya bagi Allah sama sekali dan ia tidak pernah berminat kepadanya. Namun kesalehan yang ada di dalam hati adalah takut akan Allah. Saya mempertimbangkan hati Allah, ia melihat saya di mana-mana. Saya tidak dapat atau tidak suka bersembunyi dari dia. Saya ingin seluruh hidup saya adalah dalam terang. Jika Anda orang semacam itu, Anda takut akan Allah. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan dia. Kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Saya percaya bahwa salah satu orang saleh yang takut akan dia adalah Yusuf. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, aku takut akan Allah. Orang yang takut akan Tuhan ini, apakah Allah sungguh berkenan kepadanya atau tidak? Ketika Anda menemukan bahwa pada pagi hari ia berada di penjara, dan pada malam hari ia ada di atas tahta Mesir, kerajaan terbesar pada waktu itu. Apakah itu? Bagaimana perpindahan semacam itu bisa terjadi? Faktanya ia berkenan. Ia berkenan bagi Allah karena perilakunya. Beberapa orang lain juga mengaku bahwa mereka pindah dari penjara ke atas tahta, tetapi mereka tidak bertahan lama karena mereka tidak menyenangkan Allah. Namun Yusuf yang saleh takut akan Allah. Tetap di tahta selama 80 tahun karena ia takut akan Allah. Berapa jauhkah perbedaan antara mengklaim saleh dan kesalehan yang nyata? Tuhan Benar. senang kepada orang-orang yang takut akan dia. Benar. Ayat 12-14, megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion, sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu. Dan memberkati anak-anakmu di antaramu, ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu. Kira-kira periode kapankah ayat-ayat tersebut? Faktanya, semua mazmur terakhir dalam kitab Mazmur yang kita sebut Mazmur Haleluya, berlaku bagi periode menyukakan di mana segala yang bernafas memuji Tuhan seperti yang Mazmur 150 katakan. Ketika Tuhan memerintah segala kemuliaan bagi dia, lalu semua berkat yang disebut dalam kelima Mazmur itu akan digenapi, termasuk ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Yerusalem artinya kota damai sejahtera, dan ia tidak pernah mengenal kedamaian, tapi akan mengenal damai sejahtera saat ia menerima Raja Damai yang pemerintahannya akan ada di atas bahunya. Saya teringat dalam kaitan dengan ayat 13, sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu, kita tahu bahwa ketika kota itu dihanguskan dan tembok-temboknya dihancurkan dan gerbang-gerbangnya dibakar, dan Nehemia kembali untuk membangun tembok itu, ia membangun pintu-pintu gerbang. Namun kemudian sebagai hasil dari kejahatan orang-orang ini, pintu-pintu gerbang itu mereka bakar dan dihancurkan. Tetapi ketika Kristus membangun kota ini kembali, mereka selesai. tidak kembali pada kejahatan mereka lagi. Benar. Kita rehat sejenak dan kembali untuk melanjutkan studi kita. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan studi kita tentang kitab Mazmur, dan sekarang kita masuk ke pasal 148. Saudara Yosef, apakah pokok permasalahan dari Mazmur 148? Saya senang untuk menyebut Mazmur ini simfoni. Universal. Universal, seluruh alam semesta memainkan
sebuah pujian bagi Allah. Kita perhatikan bahwa Mazmur ini dibagi menjadi 2 bagian. Dari ayat 1 sampai 5 sebuah bagian, 1 sampai 6 sebuah bagian lain. Dan dari 7 sampai 14 adalah bagian lain. Bagian pertama berkenaan dengan surga, bagian kedua berkenaan dengan bumi, tapi kita perhatikan bahwa itu dimulai dari surga, dari atas langit ketiga, begitu boleh dikatakan, lalu langit kedua, lalu langit pertama. Saat itu dimulai dengan bumi, itu dimulai dari bawah ke atas, dan seakan-akan itu dari atas ke bawah, lalu dari bawah ke atas, sehingga ketika kita bertemu, ia bertemu dengan manusia, mahkota dari ciptaan-ciptaan Allah. Ketika Allah menciptakan dia, ia menciptakan dia daripada hari ke-6, dan sudah ia selesai dengan langit bumi, setelah melihat bahwa segala ciptaannya baik. Dan hal terakhir yang ia ciptakan adalah manusia. Allah berkata tentang manusia, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maksud saya, Allah sangat menghargai manusia, namun sayangnya manusia tidak menghargai anak Allah ketika ia datang kepada kita. Sama sekali. Walau demikian, Allah masih mengasihi manusia dan memberi mereka sebuah kesempatan lagi yang mungkin bisa bertahan. Baik, kita akan mengambil pertanyaan dari hadirin mengenai Mazmur ini. Pada awal Mazmur dikatakan bahwa malaikat-malaikat memuji Allah dan ini dapat diterima. Dan pada akhir Mazmur juga dikatakan bahwa raja-raja, orang-orang tua dan muda-muda memuji Allah. Tetapi bagaimana benda-benda mati bisa memuji Allah? Seperti apakah benda-benda mati? Seperti matahari, bulan, makhluk besar, bagaimana dan kapan ini bisa memuji Allah? Bagaimana dan kapan benda-benda mati akan memuji Allah? Bumi, matahari, bulan. Ya. Misalnya ada Mazmur terdahulu yang berkata, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Lalu ia berkata tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Perkataannya tidak terdengar dalam satu suara yang dapat didengar telinga, tapi mereka menyatakan kemuliaan Allah. Mazmur lainnya berkata, tempat terbitnya pagi dan petang kau buat bersorak-sorai. Itu adalah sebuah ucapan kiasan. Kita tidak boleh melupakan bahwa kitab Mazmur adalah puisi. Dan saat puisi digunakan ada kiasan, jadi ketika ciptaan diperdamaikan itu akan dibebaskan dari ikatan perusakan dan memperoleh kebebasan kemuliaan anak-anak Allah. Lalu semua akan memuliakan Allah, semua akan memuji Allah. Sebuah ucapan yang bersifat kiasan. Saat semua pekerjaan sesuai dengan rencana Allah sebagaimana Allah telah menciptakan mereka. Maka langit akan menceritakan pujian kepada Allah, bulan, matahari, dan planet-planet semua akan memuji Allah. Bahkan pohonan di padang seperti yang akan kita lihat nanti akan menepuk tangan mereka. Tentu saja ini semua bersifat kiasan dan bukan harafiah. Dan ini waktunya memulihkan segala sesuatu. Oke, Ketika semua ciptaan dipulihkan untuk beredar di sekitar pusat mereka, yaitu Kristus. benar. Dan semua kebingungan dan kekacauan pun akan sirna. Oke, Saudara Yosef, Oke. jika kita mencek ayat 12, hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan. Sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Ia berbicara tentang kategori umur. Jika saya ingin mengatakan itu dalam komunitas, keluarga, atau gereja, bagaimana jadinya saat semua kategori umur dikumpulkan untuk memuji nama Tuhan? Saya pikir ayat ini mengingatkan kita dengan perkataan yang Musa katakan kepada Firaun. Saat Firaun berkata, jika kamu ingin beribadah kepada Allah, hanya kamu para laki-laki boleh pergi dan beribadah kepada Allah. Tinggalkan para perempuan dan anak-anak. Mengapa kamu membawa mereka? Maka Musa berkata, kami akan pergi membawa anak-anak kami dan orang-orang tua. Kami akan pergi membawa anak laki-laki dan perempuan kami. Kami tidak akan meninggalkan seorang pun di tanah Mesir. Semua harus pergi memuji Allah. Jadi di sini perkataan yang sama diucapkan. Para teruna dan anak dara bersama-sama, orang tua dan orang muda semua kategori umur akan memuliakan Allah. Pada usia berapakah kita dapat mulai berurusan dengan Allah? Dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Hana yang saleh menyapih Samuel putranya. Alkitab memberitahu kita di akhir pasal 1 dari 1 Samuel bahwa ia menyembah Tuhan. Lalu pada usia berapakah kita dapat menghormati dan memuliakan Allah? Saat kita mulai memahami sesuatu dan orang tua yang saleh harus mengajari takut akan Allah kepada anak-anak mereka. Sementara mereka masih menyusui. Faktanya ada sebuah hal yang banyak saya pikirkan baru-baru ini. Dalam konteks ini berkumpulnya seluruh keluarga di hadirat Tuhan. Banyak kali kita melihat dalam ibadah-ibadah dan penyembahan, suami ada di sana tetapi di manakah istri dan anak-anaknya? Jawaban yang biasa diberikan adalah bahwa anak-anak di rumah menonton TV, bermain PlayStation atau lainnya. Lalu apa yang Anda lakukan dalam ibadah sendirian? Jika anak-anak tidak hadir dalam ibadah-ibadah, Benar. setelah itu mereka tidak akan menghargai nuansa ibadah, lalu mereka Benar. mulai kehidupan mereka sendiri,
jauh dari Tuhan. Tetapi Yosua berkata, aku dan seisi rumahku. Kami akan beribadah pada Jadi Tuhan. gereja, proyek besar Allah berisikan keluarga-keluarga, proyek-proyek kecil Allah. Benar, Dan jika keluarga gagal, ini akan mempengaruhi kesehatan gereja. benar. Jadi mungkinkan Allah benar-benar menolong kita sehingga para teruna, anak dara, orang tua, dan anak-anak, semua kategori umur ini diwakilkan dalam ibadah-ibadah gereja. Benar. Dan dalam pujian kepada Tuhan. Baik. Kita telah di akhir episode dan saya menikmati belajar dengan Anda serta ingin sekali belajar dalam episode berikutnya dalam pasar terakhir dari Kitab Mazmur. Sekarang kita akan menuju ke hadirin untuk mendengar komentar mereka. Apa manfaat yang telah Anda peroleh? Betapa dikuatkannya saya dengan diulanginya kata Allah Yakub. Ini meyakinkan saya bahwa Allah kita, Allah segala kasih karunia. Sebengkok-bengkoknya Yakub dalam banyak cara, tetapi Allah adalah Allahnya di sepanjang jalan hidupnya. Oke. Ayat 3, janganlah percaya kepada para bangsawan, dan ini memberi dorongan semangat sehingga kita tidak bersandar pada manusia, apapun posisinya, namun memandang pada Allah yang dapat menolong kita setiap waktu. Pujian di dalam 5 Mazmur terakhir, saya memuji Tuhan atas apa adanya Dia di dalam dirinya karena Ia besar. Saya memuji Dia pada saat-saat Ia berurusan dengan saya karena Ia murah hati. Ia besar dan pemurah. Kita bersyukur kepada Tuhan atas firman-Nya yang menyemangati, sehingga bahkan saat aku hidup di dalam sebuah padang gurun, itu memberikan dampaknya atas semua. Padang gurun yang kita diami selalu meninggalkan jejaknya dan meninggalkan sebuah luka yang besar dalam kedalaman batin setiap manusia. Ini adalah sebuah kebenaran dan kita hidup di dalamnya. Namun kita bersyukur pada Tuhan bahwa kita punya seorang Allah yang besar yang menyembuhkan orang yang patah hatinya dan membalut luka-luka mereka. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Ia tidak membiarkan patah hati kita ataupun dengan kepala yang tertunduk, tetapi sepanjang Tuhan bersama kita, Dia membuat kita mengangkat kepala kita dan menyemangati kita. Saya ingin berterima kasih pada Tuhan untuk selain apa yang Dia katakan bahwa Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Ini adalah sesuatu yang benar-benar mengembirakan dan memastikan bahwa Allah memegang kendali bahkan dalam orang jahat dan jalan mereka. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Saudara Yosef. Kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Amin. Pemirsa terkasih, firman berkata tentang Tuhan bahwa Dia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Dan betapa banyak hal yang menghancurkan hati manusia sekarang ini. Dosa menghancurkan hati? Ya. Berbagai keadaan hidup yang sulit menghancurkan hati? Ya. Berapa banyak orang yang terluka dan keluarga serta orang-orang yang terluka, yang lelah secara psikologis dan orang-orang yang terpaksa meninggalkan rumah mereka dan orang-orang yang kehilangan keluarga mereka. Berapa banyak orang yang patah hati, sangat patah hati. Namun Tuhan datang untuk menjangkau patah hati mereka dan dapat menjangkau dengan kenyamanan dan penyembuhan psikis batin untuk setiap orang. Yang harus Anda lakukan adalah membuka hati bagi Tuhan dan berkata padanya, hanya Engkau yang dapat menyembuhkan orang yang patah hati. Ya Tuhan, saudara-saudara seiman mungkin meninggalkanku, keluarga, bisa lari dariku, semua bisa mengecewakanku. Bahkan sistem-sistem yang mengatur, yang seharusnya mengatur dengan keadilan, semuanya mengecewakanku. Tetapi Engkau bersamaku dan menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Ya Tuhan, jika hati yang hancur tersembunyi dari orang-orang, tetapi itu tidak tersembunyi dari matamu. Karena Engkau menghitung jumlah planet, Engkau tahu jumlah planet. Tetapi Engkau juga tahu erangan batinku dan tahu hatiku yang hancur. Sembuhkanlah aku ya Tuhan. Datanglah pada Tuhan, karena Dia satu-satunya penyembuh. Cobalah resep ini, saya telah mencobanya berkali-kali dalam hidup saya, dan banyak orang percaya mencobanya. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita dipulihkan dan didamaikan dengan diri kita sendiri dan hidup kita meningkat dari kemuliaan ke kemuliaan. Cobalah kehidupan intim dengan Tuhan, karena Tuhan dapat menyembuhkan orang yang patah hati dan yang hancur hatinya. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya, episode yang terakhir dalam Kitab Mazmur. Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.